Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita, ya. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita yang sudah sampai dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, ya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 17 ini kita akan menemukan ada dua perikop di sana. Perikop pertama mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan perikop yang kedua menunjukkan Yesus yang membangkitkan seorang anak muda, ya, seorang anak seorang janda di kota Nain. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan untuk boleh menyertai kita selama proses pembelajaran kita siang. Mari kita berdoa. Yang hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan, atas kemurahan dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang hari ini kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami yang belajar firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati dan pikiran terbuka untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Urapan dan hikmat Tuhan ada atas setiap kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada siang hari. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan kiranya hamba-Mu juga boleh memberikan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Pujilah nama Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan belajar perikop yang pertama terlebih dahulu, ya. Kita akan melihat Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ya. Yesus yang menyembuhkan seorang hamba seorang perwira. Saya bacakan ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, ya, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan yang juga akan kita renungkan bersama-sama. Ya, kita akan belajar, Bapak Ibu. Saya akan membagi bagian ini ke dalam 3 bagian untuk boleh mempermudah kita bersama-sama. Kita akan belajar ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bagian A terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan bagian 6A sampai ayat 8 dan yang terakhir ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ya. Kita baca kembali ayat 1 sampai 6A untuk boleh merefresh kita dan mengingatkan kita kembali. Katakan ya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Dan Bapak Ibu ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Demikian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bagian A. Bapak Ibu, cerita mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di Lukas ini memiliki kisah paralel di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 yang dulu pernah kita pelajari juga ya. Dan sebagian sarjana-sarjana teologi meyakini bahwa kisah ini juga memiliki variasi yang serupa dengan yang tercatat di dalam Yohanes 4. Ya. Kita masuk dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama menyebutkan bahwa setelah Yesus selesai berbicara, maksudnya mengajar pengajaran firman Tuhan yang juga kita dapat lihat dalam pasal 6, ya, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya ke kota Kapernaum. Nah, ayat yang kedua memberikan kita adanya sebuah karakter yang rasanya sangat penting dalam perikop ini. Katakan ada seorang perwira yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai centurion, ya, di mana centurion ini menunjuk kepada seorang yang mempunyai otoritas, orang yang mengepalai 100 orang tentara. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perwira ini mempunyai kedudukan serta otoritas. Dan petunjuk yang digambarkan oleh para tua-tua Yahudi, ya, yang mengatakan bahwa perwira ini membangun rumah ibadat bagi mereka, itu juga menunjukkan bahwa perwira ini adalah seorang yang kaya. Nah, tentulah bahwa perwira ini bukan orang Yahudi, ya. Dan sekali lagi perwira ini dikatakan memiliki seorang hamba yang sedang sakit, bahkan hampir mati. Dan ia sangat menyayangi hambanya. Tentunya ini adalah sebuah hal yang unik, mengingat kebanyakan orang Romawi akan bersikap acuh, bahkan bersikap jijik kepada orang Yahudi, ya. Nah, bahkan dalam kebiasaan orang Romawi, jika mereka memiliki seorang hamba yang sedang sakit, tidak jarang hambanya akan dibiarkan mati. Ya, namun ini berbeda 180 derajat dengan perwira ini. Perwira ini mengasihi hambanya, yang pasti hambanya adalah seorang Yahudi. Ya. Ayat yang ketiga lebih dapat menggambarkan betapa sayangnya perwira itu kepada hambanya. Perwira ini mengirim utusan-utusan, yaitu tua-tua Yahudi, untuk menemui Yesus serta menyampaikan berita mengenai hambanya yang sakit dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan memintanya. Bapak Ibu, perwira ini katakan mengirimkan utusan tua-tua Yahudi kepada Tuhan Yesus. Ya. Utusan tua-tua Yahudi diperkirakan bukanlah tua-tua Yahudi dalam hal keagamaan, ya, namun tua-tua Yahudi yang dimaksud di sini diperkirakan mereka adalah pemimpin-pemimpin sipil dari orang-orang. Ya. Nah, pertanyaannya nih, mengapa perwira ini tidak datang langsung, datang sendiri kepada Tuhan? Ya, banyak penafsir berpendapat bahwa perwira ini berpikir bahwa dengan mengutus tua-tua Yahudi, cara ini jauh lebih baik untuk boleh menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan daripada dia langsung datang sendiri. Kenapa? Karena perwira ini bukanlah orang Yahudi dan dia juga orang yang tidak bersunat. Maksud itu, ya, Kristus, ya, perwira ini berpikir oleh sebab itu sebagai seorang nabi, ya, Kristus tentulah tidak mau berbicara dengannya. Nah, dari hal ini Lukas mau menekankan kerendahan hati sang perwira. Ya. Kerendahan hati perwira ini
dilihat dari adanya utusan-utusan Yahudi yang dia anggap lebih baik dan lebih layak dari dirinya sendiri untuk datang menemui Tuhan. Dan ini yang tidak dicatat di Matius, ya, di kisah para rasulnya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana perwira ini bisa mengenal Tuhan? Ya, bagaimana perwira ini yakin bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan hambanya yang sakit? Nah, ayat yang ketiga mengatakan bahwa perwira ini telah mendengar tentang Yesus. Perwira ini rupanya sudah banyak mendengar dan memperhatikan tentang Yesus. Ya, kita tahu Tuhan Yesus pada masa itu banyak sekali melakukan pelayanan, mujizat dan lain-lain. Dan mungkin kabar ini tersiar, ya, sehingga perwira ini juga boleh mendengar tentang apa yang Tuhan lakukan. Dan dari apa yang dia dengar, perwira ini menyimpulkan bahwa Yesus ini bukanlah seorang manusia biasa. Dia tahu bahwa Yesus memiliki otoritas dan kuasa yang dapat menyembuhkan hambanya. Ya, dari sini kita dapat belajar ya bahwa memang melalui pendengaran maka iman akan dibangun. Ya, itulah yang dikatakan bukan dalam Alkitab bahwa iman memang timbul dari pendengaran. Kita lanjutkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sini para utusan perwira itu, yaitu tua-tua Yahudi, telah menemui Tuhan Yesus. Orang-orang tua-tua Yahudi itu sungguh menjadi sebuah utusan yang baik bagi perwira itu. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan sekali lagi dengan sangat mereka meminta tolong kepada Tuhan. Bahkan digambarkan bahwa tua-tua ini mendesak Tuhan Yesus dan mengajukan permohonan untuk Tuhan boleh datang dan menyembuhkannya. Ya, bahkan tua-tua Yahudi mengatakan bahwa orang ini atau perwira ini sangat layak untuk engkau tolong. Ya. Nah, di sini para utusan-utusan atau tua-tua Yahudi ini tidak hanya menyampaikan permintaan perwira, tapi juga coba memberitahu Tuhan bahwa orang ini pantas untuk ditolong. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 5 bahwa perwira ini sangat mengasihi Israel. Dan buktinya adalah ia membangun sebuah sinagoga bagi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mengapa ya perwira ini mau membangun sebuah sinagoga untuk orang Israel? Ya, kenapa sampai bela-belain mau bangun rumah ibadat? Ya, karena sekali lagi hubungan antara orang Yahudi dan orang Romawi itu secara umum itu bukanlah sebuah hubungan yang baik. Tapi kenapa mau bangun sinagoga ini ya perwira ini ya? Nah, mungkin para penafsir berpikir bahwa mungkin perwira ini pernah membaca bagian-bagian dari kitab Perjanjian Lama. Dan dari situlah ia dapat mengetahui dan menghargai cara ibadah, mengetahui bangsa Yahudi. Ia pada akhirnya menanggung sebuah rumah ibadat, ya, menanggung pembangunan rumah ibadat yang baru di kota Kapernaum, karena menganggap mungkin rumah ibadat yang lama yang mereka miliki sudah rusak atau kurang cukup besar untuk menampung orang-orang yang datang. Nah, melalui cara inilah para penafsir mengatakan bahwa perwira ini menyatakan rasa hormatnya kepada Allah Israel. Perwira ini menyatakan kerinduannya, menyatakan penyembahannya kepada Allah melalui pembangunan sinagoga. Hal ini tentunya mengingatkan kita akan Raja Darius yang juga turut mengambil bagian dalam doa-doanya kepada Allah Israel, dalam sejarah Israel yang tercatat di dalam kitab. Perwira ini membangun rumah ibadat itu atas biayanya sendiri. Kita tahu, ya dari sini kita tahu bahwa perwira ini punya semangat untuk Tuhan, punya semangat penyembahan yang benar. Inilah yang menyebabkan ia mengasihi bangsa Yahudi dan mau membangun sebuah sinagoga. Dan sekali lagi dari ayat 4 inilah dan ayat yang kelima kita dapat melihat adanya sebuah hubungan yang tidak biasa, sebuah hubungan yang tidak lazim, ya, yang tentunya sebuah hubungan yang indah antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya.
Ayat yang ke-6 bagian A kemudian menutup bagian pertama ini, ya. Yesus dengan kasihnya ingin datang menghampiri rumah perwira itu, rumah orang Yahudi. Ini penting Bapak Ibu, hal ini juga menandakan bahwa kasih Kristus terbuka bagi semua orang. Ini menandakan universalitas dari kasih Kristus. Karena memang Kristus bukan hanya Allah bagi orang Yahudi, tapi kasihnya terbuka bagi siapa saja yang mau datang. Lanjutkan dalam bagian yang kedua, ayat 6b sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Adapun kepada hamba, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-6 menceritakan bahwa perwira ini kemudian mengirimkan utusannya yang kedua, yaitu para sahabatnya. Sekali lagi di sini perwira menyatakan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dia disebutkan tidak layak untuk menerima Kristus di dalam dunia. Dari sini tentunya kita belajar bahwa perwira ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika dia mendengar kalau Tuhan Yesus sudah tidak jauh lagi dari rumahnya, ya, ketika perwira itu mengetahui hal itu, dia tidak mempersiapkan penyambutan, tapi dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menemui dan menitipkan pesan padanya. Kelihatannya sang perwira tidak ingin merepotkan Tuhan, ya. Dia sekali lagi hanya ingin agar Tuhan dapat menyembuhkan hambanya. Itulah sekali lagi dia menitipkan pesan kepada sahabat-sahabatnya untuk disampaikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 bagian B menjadi pesan yang dititipkan oleh sahabat-sahabatnya dan dikatakan oleh sahabat-sahabatnya dalam bentuk kata ganti orang pertama. Ya, sekali lagi perwira itu hanya ingin agar Tuhan menyembuhkan hamba. Dengan cara apa? Cukuplah Tuhan mengatakannya saja, maka hambanya akan. Nah, kelihatannya perwira ini juga mengerti akan otoritas yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Ya, perwira ini mengatakan bahwa jika Tuhan berkata saja, maka firman ini akan menjadi sebuah realita yang nyata. Maksudnya cukup dengan Tuhan berkata saja, dia yakin bahwa hambanya ini akan. Itulah otoritas yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang dimengerti oleh perwira ini. Ya, jadi perwira ini menggambarkan pemahamannya akan otoritas Kristus dengan menunjukkan perannya sendiri sebagai orang yang juga punya otoritas. Ya, apa yang perlu dilakukannya adalah cukup dengan mengeluarkan perintah, maka perintah itu pastilah akan dilakukan. Perwira ini menggambarkan imannya dengan membandingkan kedudukannya sendiri. Dan dia yakin bahwa Kristus dapat menyuruh pergi penyakit itu dengan mudah. Sama seperti ia bisa memberikan perintah kepada para muridnya. Bapak Ibu, di sisi lain, perkataan perwira ini adalah sebuah perkataan iman yang luar biasa. Perwira ini tahu, perwira ini mengerti bahwa kuasa Kristus tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa tanpa kehadiran Kristus di rumahnya pun, ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Ya? Sungguh sebuah perkataan yang penuh iman dan perkataan. Nah, kita lanjutkan bagian yang terakhir dari perikop ini, Bapak Ibu, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bagian yang terakhir dari perikop yang pertama, ya, katakan bahwa Tuhan Yesus terheran-heran mendengar perkataan dari perwira itu. Yesus heran karena orang non-Yahudi ini bisa punya iman yang sungguh besar, sungguh luar biasa, bahkan melebihi iman, ya, yang lebih tanggap, yang lebih sensitif dari apa yang selama ini telah Tuhan lihat. Ya. Nah, melalui peristiwa ini Yesus terkesan melalui kerendahan hati sang perwira itu, dan tentu terkesan dengan pemahamannya akan kuasa dan otoritasnya, ya, bahwa Yesus dalam menyembuhkan hamba perwira ini tidak perlu untuk datang, bahwa Yesus untuk menyembuhkan tidak perlu untuk menyentuh, bahwa Yesus untuk menyembuhkan tidak perlu datang, dapat menyembuhkan dari jauh. Ini pemahaman dari perwira ini, ya. Nah, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Iman yang berasal dari kerendahan hati dan disertai dengan tanda ketidaklayakan di hadapan Tuhan, yang juga menjadi bukti keberserahan diri kepada Tuhan. Percaya penuh pada kuasa dan otoritasnya, serta percaya pada pemeliharaan Allah. Itulah iman sang perwira ini. Ya. Dari sini Kristus ingin agar orang-orang yang mengikutinya dapat belajar untuk mengamati dan memperhatikan contoh iman yang luar biasa ini. Ya. Nah, ayat yang ke-10 kemudian menjadi penutup yang manis dari kisah ini. Kesembuhan pun terjadi pada hamba perwira itu. Ya, tepat seperti apa yang menjadi harapan dari sang perwira. Iman dari perwira itu telah menjadi sebuah harapan yang hidup. Dan kuasa Kristus telah menjamah dan menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu, dari perikop yang pertama ini, ya, kita dapat menyimpulkan, kita dapat belajar melalui kerendahan hati serta iman seorang perwira ini, hambanya yang sakit boleh menerima berkat ilahi dari Tuhan. Bahwa kerendahan hati serta iman yang dimiliki oleh perwira ini juga kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Iman seperti inilah yang perlu kita bangun dan kita miliki. Ibu, ya. Nah, kita lanjutkan dalam perikop yang kedua, Yesus membangkitkan seorang anak muda di kota Nain. Saya bacakan ayat 11 sampai 17, ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, orang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah merawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, sama seperti yang telah kita pelajari di bagian pertama, ya, saya akan kembali membagi perikop ini ke dalam 3 bagian untuk mempermudah kita. Yang pertama kita akan membahas ayat 11 sampai 13, lanjutkan ayat 14 dan 15, dan terakhir ayat 16 sampai 17. Saya bacakan sekali lagi ayat 11 sampai 13. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya,
jangan menangis. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan kita, ya, pembelajaran kita. Di sini Yesus kembali bersama dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka di sebuah kota kecil yang bernama Nain. Ya, kemungkinan besar kota Nain ini masih tidak jauh, ya masih tidak terlalu jauh dari Kapernaum. Nah, kali ini kembali banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan dan murid-muridnya. Ketika Yesus melalui gerbang kota, dikatakan bahwa ia bertemu dengan iring-iringan atau rombongan dari seorang janda yang sedang dalam perjalanan menuju pemakaman. Janda ini dikatakan telah kehilangan putra tunggalnya, kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Yang padahal saya yakin, ya para penafsir juga yakin bahwa janda ini sangat mengandalkan putranya untuk menjadi penopang hidup. Nah, kematian dari anak janda ini juga diyakini terjadi pada hari yang sama ketika ia dibawa ke pemakaman. Karena memang tradisi Yahudi biasanya memakamkan orang yang mati pada hari yang sama. Nah, melihat janda yang kehilangan putra tunggalnya itu, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Dalam tradisi dan budaya Yahudi, Bapak Ibu, seorang janda yang hidup tanpa anak adalah orang yang paling membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Kalau kita belajar perjanjian lama, Bapak Ibu, perjanjian lama menggambarkan bahwa janda dan anak-anak yatim piatu, mereka adalah orang yang paling tidak berdaya. Ya. Nah, ketika Tuhan melihat janda itu, Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Tuhan. Di sini ia hanya ingin menunjukkan sifatnya yang baik. Bahwa ia merasa sedih, ia berempati, ia ibah melihat peristiwa itu. Kejadian ini memang sungguh membangkitkan rasa ibah, ya Bapak Ibu ya. Dan ketika Tuhan menyaksikan peristiwa itu, maka tergelaklah hatinya oleh belas. Apa yang dilihat oleh Tuhan itu menyentuh hatinya. Sehingga ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu, perkataan jangan menangis yang diucapkan Tuhan itu menjadi wujud dari ekspresi perhatian serta belas kasihnya pada. Kita lanjutkan bagian yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. Nah, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada dunia. Setelah Tuhan berkata kepada janda itu, jangan menangis, ya. Kemudian Yesus menghentikan iring-iringan itu dan kemudian menyentuh papan usungan mayat itu, ya. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu, yang dicatat dalam Bilangan 19 ayat 11 menyebutkan bahwa jika seorang menyentuh mayat, dia akan menjadi najis selama 7 hari. Tapi ya di sini Kristus tanpa ragu menyentuh mayat itu. Karena memang tidak ada yang najis baginya. Apapun yang dia berbuat selalu menunjukkan sifatnya yang penuh dengan kebaikan. Sentuhan itu menjadi refleksi dari belas kasih Tuhan. Ya. Dan dengan sentuhan ini pula Yesus pun memberi isyarat agar para pengusung itu dapat berhenti sejenak. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mayat itu, bangkitlah. Bapak Ibu, tentunya kata bangkitlah ini menjadi satu kata yang sangat berat untuk didengar. Apalagi untuk mereka yang sedang berduka pada masa. Kenapa berat? Ya. Nah, bagaimana jika setelah Tuhan berkata bangkitlah, namun nyatanya anak itu tetap mati? Kita tahu bahwa anak itu sudah mati dan pasti dia tidak mampu bangkit. Ya, tidak mampu untuk bangkit berdiri dengan kekuatannya sendiri. Nggak mungkin. Ya, sangat berat untuk didengar. Akan tetapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa hal ini sama sekali tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk menyuruh anak itu bangkit. Untuk bangkit dari kematian. Sekali lagi kita belajar bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang memiliki kuasa
dan kuasa itu jugalah yang mengalir bersama perkataan itu, yang pada akhirnya bisa menghidupkan ya anak itu kembali. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang membawa kehidupan bagi orang yang sudah mati sekalipun. Anak itu pun pada akhirnya kemudian bangun dan dia tutup. Ya. Nah, setelah anak muda itu bangkit, Bapak Ibu, Yesus pun mengembalikan anak itu kepada ibu. Janda ini tidak lagi menjadi orang yang hidup dalam kesendirian. Janda ini tidak lagi kehilangan tumpuan hidupnya karena anak tunggalnya sudah bangkit dari kematian. Yesus telah memulihkan hubungan antara janda dan anak itu kembali. Yang sebelumnya sempat terputus oleh kematian, namun sekarang mereka hidup di dalam kehidupan yang. Nah, kita lanjutkan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, ya, dari perikop ini ayat 16 dan 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar. Bapak Ibu, yang terakhir, ya, semua orang yang ada pada masa itu, kita melihat ada dua kelompok, ya. Kelompok yang pertama adalah Yesus, murid-muridnya, dan orang banyak yang mengikuti mereka. Kelompok yang kedua adalah mereka-mereka yang sedang berduka, iring-iringan. Ya. Nah, semua orang yang ada di tempat itu, mereka semua takjub melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka semua dikatakan ketakutan melihat orang yang mati namun bisa bangkit kembali, keluar dari peti dan boleh hidup kembali. Ya, mereka terperangah dan takjub melihat apa yang telah dikerjakan. Kelompok-kelompok ini pun, ya, semua orang itu pada akhirnya menghormati Tuhan dengan menyebutnya sebagai seorang nabi besar. Ya, status ini memang tidak memadai untuk menyebut, ya, untuk menggambarkan jati diri Tuhan. Namun sekali lagi, orang-orang ini dalam segala keterbatasan mereka menghormati Kristus dengan menyebutnya sebagai seorang nabi besar. Orang-orang ini juga menyadari bahwa Allah sedang bekerja melawat umatnya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lihat itu bukanlah sebuah peristiwa yang biasa. Ya, oleh sebab itulah mereka memuliakan Tuhan. Cerita ini pun kemudian tersebar ke seluruh Yudea dan seluruh daerah yang ada di sekitar. Cerita yang menceritakan tentang Tuhan sebagai seorang nabi yang besar tersiar di seluruh Yudea, bahkan sampai kepada daerah Galilea, untuk daerah sekitarnya. Ya. Nah, dari perikop ini kita dapat melihat banyak hal tentang belas kasih Tuhan serta otoritas dan kuasanya yang besar. Gambaran dari kuasa Yesus atas kematian ini tentunya juga memberikan kita sebuah pengharapan, ya Bapak Ibu, ya, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala. Melalui peristiwa ini kita pun diingatkan kembali akan kelemahan kita serta kematian yang akan datang menghampiri kita kapanpun. Entah kita yang masih muda atau kita yang tua. Tidak ada yang tahu kapan, Bapak Ibu, namun itu pasti terjadi. Namun sekali lagi, melalui kisah Yesus membangkitkan anak janda di kota lain ini, juga mengingatkan kita tentang kuasa Allah yang dapat untuk membangkitkan dan mengubahkan, memulihkan hubungan-hubungan yang telah terputus. Ya, sekali lagi bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang-orang yang mengenal dan percaya. Kita semua memang pasti akan mati pada waktunya. Namun melalui kematian inilah kita akan beralih ke dalam kehidupan sama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Inilah yang menjadi pembelajaran kita bersama pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Biarlah melalui dua perikop yang kita bahas bersama pada siang hari ini boleh membawa rasa takjub kita kepada Tuhan. Sekali lagi menyadarkan kita boleh terus pada Tuhan. Jangan lupa nanti sore kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai dua perikop ini.
Ya, nanti Bapak Pendeta Walindra akan kembali menjelaskan dan memberikan pemahaman yang komprehensif, ya. Mungkin bagian-bagian yang saya miss untuk saya jelaskan, nanti juga akan dijelaskan kembali oleh Bapak. Nah, sampai bertemu nanti sore, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kami dalam proses pembelajaran kami dalam Alkitab kami siang hari ini. Syukur bahwa Tuhan yang boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa, otoritas yang ada dalam diri Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa terkadang kami gagal untuk memahami Tuhan. Kami gagal dalam iman kami gagal dalam segala pengetahuan kami tentang Tuhan. Melalui siang hari ini, melalui pembelajaran siang hari ini kami belajar ya Tuhan, dari iman seorang perwira, kami sadar bahwa kami tidak layak dengan Tuhan. Wah, Tuhan yang boleh datang ke dunia ini, datang dengan penuh dengan kasih karunia, dan menyatakan kepedulian Tuhan kepada kami. Kerendahan hati kami menjadi satu hal yang penting. Dan iman serta pengetahuan akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk kami pelajari pada siang hari ini. Juga belajar bahwa betapa besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih Tuhan yang begitu besar akan dilimpahkan bagi setiap kami yang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran siang hari ini. Dan sore kami akan kembali belajar perikop yang sama yang juga akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Walindra Haryanto. Tuhan tolong, Tuhan juga urapi Pak Lindra dalam setiap persiapannya. Di sore boleh kembali menjelaskan dan memberikan pemahaman yang lebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kegiatan kami siang hari ini dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing selanjutnya. Untuk kami mohon untuk Tuhan yang boleh senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sampai berjumpa nanti sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, boleh senantiasa menyertai. Amin.